Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Maulana, mahasiswa D4 TKJMD Institut Teknologi Bandung. Ini adalah video kedua saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang variabel dan tipe data pada C++ ya. Nah, oke, kita akan langsung saja pada penjelasannya. Pada C++ terdapat beberapa tipe data. Nah, oke, yang pertama yaitu tipe data dasar ya. Tipe data dasar itu terdiri dari integer, kemudian integer, dan dalam integer ini terdapat beberapa tipe data lagi, yaitu yang pertama yaitu integer, unsigned integer, signed integer, short integer, kemudian ada unsigned short integer, signed long integer, unsigned long integer, dan long integer tentunya. Nah, perbedaan dari tipe data integer yang tadi antara short, signed long, unsigned long itu adalah terdapat pada banyaknya panjang bitnya. Jadi setiap tipe data integer itu memiliki perbedaan pada lebar bitnya atau panjang bitnya. Semakin panjang bit tersebut, maka dia dapat menyimpan nilai lebih besar. Nah, seperti integer itu adalah tipe data standar ya. Kemudian ada yang lebih panjang dari integer yaitu long integer. Kemudian ada lagi short integer, itu lebih sedikit ya panjang bitnya, sehingga dia hanya dapat menyimpan nilai yang lebih sedikit dibanding integer gitu. Itu untuk short integer. Nah, selanjutnya yaitu ada tipe data float. Apa itu tipe data float? Float adalah tipe data bilangan real, yaitu bilangan atau tipe data yang dapat menyimpan nilai angka di belakang koma atau nilai bilangan desimal untuk float. Nilai float ini juga ada beberapa variasi lainnya, yaitu double dan long double. Perbedaannya yaitu adalah pada tingkat presisinya, yaitu nilai presisi di belakang komanya. Untuk float sendiri itu hanya memiliki 6 digit nilai di belakang koma. Selanjutnya yaitu pada nilai double itu terdapat 15 digit di belakang koma. Dan yang lebih presisi lagi ada pada long double. Long double ini dapat menyimpan angka sampai 19 digit. Nah, kemudian selain tipe data integer dan float tadi, kita juga akan belajar tentang tipe data char. Tipe data char ini adalah tipe data yang dapat menyimpan nilai karakter seperti A, B, C, dan simbol-simbol lainnya yang ada dalam tabel ASCII ya. Nah, di sini ada beberapa tipe data char, yaitu char, unsigned char, dan signed char. Nah, untuk char sendiri panjang datanya hanya 8 bit ya, jadi hanya dapat menyimpan sekitar 255 nilai di sini. Nah, oke, kita akan langsung coba pada Visual Studio ya. Kita langsung praktekkan ke aplikasinya. Oke, kita buka Visual Studio-nya. Seperti biasa ya, kita akan membuat project baru. Kita punya project, kita beri nama latihan 2. Oke, konsol, kita belajar dari konsol. Kita pilih next. Nah, kita pilih empty project, kita klik finish. Tunggu. Nah, kita tambahkan source file baru. Nah, pilih C++, kita beri nama variable .cpp. Oke. Nah, kita akan belajar menggunakan seperti biasa ya. Kita tambahkan include iostream, kita buat fungsi void main supaya tidak perlu kita meretur nilai ke dalam fungsi tersebut, void main tersebut. Kemudian kita buat di sini, karena kita akan menggunakan banyak sekali fungsi cout dan cin dari iostream, maka kita akan buat standar kelasnya. Di sini kita gunakan using namespace
std. Nah, jadi kelas std ini akan jadi standar pada setiap baris atau penggunaan cout cin di dalam program kita. Nah, oke. Kita akan membuat suatu variabel. Bagaimana cara membuat variabel? Yaitu kita ketikkan dulu tipe data yang kita inginkan. Misalkan integer, kita ketikkan int sebagai simbol integer atau tanda dari integer. Kemudian kita ketikkan nama dari variabelnya, misalkan integer name. Nah, untuk melakukan pengisian nilai integer pada variabel name ini, kita bisa lakukan dengan mengetikkan di baris berikutnya name sama dengan 1, 2, 3, 4 misalnya. Atau kita bisa langsung memasukkannya secara langsung pada satu baris perintah ini. Misalkan integer name kita langsung sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, ini fungsinya sama. Oke, seperti ini. Selanjutnya yaitu kita melakukan bagaimana untuk menampilkannya. Kita tinggal cout. Kita tidak perlu lagi memanggil std karena kita sudah menggunakan namespace std di atasnya, sehingga fungsinya dapat langsung kita panggil cout. Kemudian kita panggil, kita beri sedikit teks, nilai dari name adalah seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan kurung siku lagi, kita panggil nama variabelnya name. Kita beri baris baru inline. Nah, ini adalah bagaimana cara menampilkan nilai dalam suatu variabel yang bernilai 1, 2, 3, 4 tadi ke dalam screen ya, dalam konsol nanti. Oke. Kita beri sistem pause. Oke, nah kita akan tampilkan. Yap, ini ya. Ini hasil tampilan dari program kita tadi. 1, 2, 3, 4 akan muncul dari pemanggilan variabelnya sini. Oke. Kita akan membuat beberapa tipe data lainnya. Beberapa variabel dengan tipe data lainnya, misalkan kita buat float p, misalkan 3,14, dan variabel char dengan tipe dengan nama, misalkan kita beri nilai, kita masukkan A. Nah, ini adalah beberapa tipe data yang kita coba tadi. Ada integer, ada float, char. Nah, tiga tipe data ini kita akan tampilkan secara bergantian. Kita copy. Nah, nilai dari P, nilai dari nilai, misalkan kita panggil P. Nah, ini nilai. Oke, kita run. Nah, maka dia akan menampilkan tipe data yang berbeda seperti ini. Yang pertama itu ditampilkan dengan tipe data integer, yang kedua ditampilkan dengan float, dan ketiga dengan char. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan menggunakan tipe data unsigned. Kita kasih unsigned integer di sini ya. Nah, unsigned ini sama, kita run, dia akan menampilkan 1, 2, 3, 4. Akan tetapi unsigned ini tidak mendukung nilai negatif. Misalnya kita masukkan nilai negatif pada unsigned, maka nilainya akan
di casting ke nilai positif, yaitu senilai demikian. Secara otomatis dia akan mencari nilai positif dari ini 1, 2, 3, 4 pada nilai biner ya. Oke. Selanjutnya yaitu kita akan bermain dengan variabel char. Nah, pada variabel char ini kita dapat membuat beberapa, menjadikan variabel char ini menjadi string. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita tinggal menjadikan char ini menjadi bentuk array. Misalkan kita ubah char nama. Nah, dengan panjang misalkan 20 karakter. Nah, kita tinggal memasukkan di sini nama Taufik Maulana. Nah, ini terjadi error. Kenapa? Karena untuk type string maka dia harus menggunakan petik 2 ya. Untuk petik 1 itu diidentifikasikan sebagai karakter. Oke, ini kita sudah memberikan char nama sepanjang 20 dengan isi Taufik Maulana. Kita akan tampilkan ya. Buat ini isi dari nama adalah namanya. Oke, ini. Nah, ini adalah beberapa karakter yang dijadikan dalam array dan membentuk suatu kata atau kalimat di sini. Untuk panjang dari karakter ini dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan ya. Oke. Kita sudah belajar sampai dengan array karakter. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membuat suatu typecasting ya, atau merubah suatu tipe data ke tipe data lain. Misalkan kita punya tipe data char di sini. Karakter dengan nilai A seperti ini. Nah, kemudian kita akan melihat berapa sih nilai integer dari A ini. Kita buat misalkan nilai integer dari A. Maka kita tinggal membuat suatu typecasting, yaitu dengan menambahkan int dalam kurung spasi pada selanjutnya dengan nama variabel karakternya seperti ini. Karakter. Oke. Nah, ini adalah contoh typecasting ya. Jadi yang awalnya nilai karakter ini adalah char, kemudian kita akan ditampilkan secara integer pada program yang akan kita cout ini. Oke, kita run. Apa yang akan keluar? Nah, ini adalah hasil typecasting dari program tadi, yaitu nilai A itu akan berubah menjadi 65. Nilai 65 ini diambil berdasarkan tabel ASCII ya. Tabel ASCII pada yang itu untuk A besar itu adalah 65. Nah, nilai ini akan berbeda jika kita ubah nilai A ini dengan B. Taran. Maka dia akan berubah menjadi 66 sesuai dengan tabel ASCII-nya. Oke, setelah kita belajar char, selanjutnya yaitu kita akan belajar bagaimana membuat suatu variabel itu global atau lokal. Nah, ini adalah contoh variabel lokal karena dia berada di dalam fungsi main. Variabel ini hanya dapat diakses di dalam fungsi void main. Nah, jika ingin membuat suatu variabel yang bersifat global dan dapat diakses oleh setiap fungsi yang ada dalam file CPP ini, kita pindahkan file variabel ini ke atas void main. Nah, seperti ini. Maka variabel karakter ini akan dapat diakses oleh setiap fungsi yang ada dalam file ini karena dia sudah bersifat global di sini. Seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya yaitu
Kita kembalikan ke sini. Selanjutnya kita akan mengetahui seberapa banyakkah atau seberapa nilai maksimal dari setiap tipe data yang kita buat tadi. Misalkan kita buat tipe data maksimal dari long, minimalnya berapa, maksimalnya berapa, dari char, dari short integer, long integer. Nah, kita akan lihat menggunakan bantuan dari header include limits. Nah, ini. Nah, kita masukkan header limits.h seperti ini. Nah, kemudian kita untuk menampilkannya, kita hapus dulu. Kita masuk cout. Misalkan kita buat nilai atau nilai maksimal dari integer. Nah, kita cout. Untuk memanggilnya kita tinggal mengetikkan misalkan max atau long max seperti ini. Karena kita integer ya, kita masukkan integer max seperti ini. Maka dia secara otomatis akan memanggil fungsi nilai konstanta dari integer max ini. Kita lihat yang sudah didefinkan di fungsi limits di sini. Kita create inline, kita tampilkan seberapa sih nilai integer max ini. Nah, untuk integer max ini secara otomatis dia akan masuk ke sign ya, sign integer dengan nilai maksimal sebanyak ini pada mesin 32 bit. Nah, untuk mencari tahu nilai yang lain, kita dapat menggunakan beberapa baris perintah. Kita misalkan kita cari yang unsigned, kita ganti ininya menjadi uin untuk unsigned integer mask. Unsigned kita untuk float, untuk float tidak terdapat filenya ya, kita langsung ke char max. Seperti ini. Long max, kita cari nilai minimalnya. Minimal dari integer unsigned char dan long. Kita ketik integer min, kita ketikkan uin. Oh ya, untuk unsigned integer minimum ini sama dengan integer ya, minimumnya. Kita langsung ke char min, dan long min. Kita tampilkan. Nah, bisa kita lihat di sini perbedaannya. Untuk nilai maksimal dari integer yaitu dapat kita lihat sebanyak 21 miliar sekian. Untuk unsigned ini lebih besar ya, karena dia dimulai perhitungannya dimulai dari 0 dengan sampai sehingga sekitar 2 kali lipatnya 429, dan untuk char hanya 127.
karena dia tipenya sign. Untuk long sekian, integer minimumnya dia minus ya, karena dimulai dari minus dengan maksimal sekian, char sekian minus, karena panjangnya 255 bit maka dia hanya 255 karakter ya, jadi dimulai dari minus sampai plus 127. Nah, nilai minimal dari long ini adalah sekian. Nah, oke. Ya, mungkin itu saja sekilas tentang pengenalan tentang tipe data dalam C++ dan variabelnya. Semoga ini bermanfaat. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang C++ ini pada video selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.